Sedangkan para ulama ahli hukum memberikan penjelasan kepada kita untuk hati-hati. Nahnu nahkumu bil jawahir, wallahu yahkumu bis sarair. Kita ini kalau membuat sebuah hukum paling cuma lihat fenomenanya, nomena dengan fenomenanya, kelihatan secara lahiriah saja, selesai sudah. Bagaimana batinnya? Kita tidak pernah tahu itu. Kita hanya mampu melihat luarnya saja, sementara Allah menilai dalamnya kita nggak tahu. Sampai berbagai macam persoalan pun disampaikan kepada Nabi, ya Rasul, si fulan ini gini ya Rasul, dia jarang ke masjid, dia ini munafik ya Rasul, orang yang jarang ke masjid munafik dia ini. Sama-sama dapat laporan demikian, apa Rasulullah senang? Tidak sedikit ucapan Rasul ketika mendapatkan laporan si fulan gini ya Rasul, si fulan begitu ya Rasul. Maka Rasul jawabnya, apakah kamu sudah membelah dadanya untuk mengetahui niat orang itu apa sebenarnya sih? Apa kamu sudah tahu dadanya, kamu belah dadanya, kamu tahu niatnya apa? Bukankah kamu tidak tahu? Orang yang kita duga buruk padahal dia melakukan kebaikan, orang yang kita lihat baik padahal dia ingin menghancurkan. Bukankah kita tidak tahu? Bukankah ayat yang barusan saya baca diakhiri dengan kalimat wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui, engkau kita yang tidak mengetahui. Tapi seolah-olah kita dalam melaksanakan ibadah paling tahu dan paling dekat dengan Allah, sehingga memvonis si A, si B, si C. Yang seringkali akhirnya muncullah orang-orang Islam arogan dalam pengajian-pengajiannya mengklaim kami paling benar, Anda salah. Sementara ulama-ulama dulu yang bijaksana kalau sudah ngaji dengan keteduhannya, selesai dia mengajar ngaji, maka dia akan ungkapkan wallahu a'lamu bissawab. Begitu kata sang kiai ini. Wallahu a'lamu bissawab. Hanya Allah yang paling mengetahui kebenaran sejatinya. Atau kalaupun dia ganti bahasanya wallahu ya'lamu bimuradi. Hanya Allah yang mengetahui maksud dari semua itu. Begitu mereka kehati-hatiannya. Masalah hadirin sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yahudi, cerita tentang Bani Israel dan Yahudi ini terlalu banyak menghiasi Quran. Kenapa cerita Yahudi ini terlalu banyak menghiasi Quran? Salah satunya adalah mereka ini kan bangsa yang menganggap saya paling bagus, saya paling benar, yang lain salah sudah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 80, orang-orang Yahudi ini bilang, wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Mereka bilang bahwa kami ini bangsa Yahudi nggak akan pernah masuk neraka kecuali cuma berapa hari sajalah. Ada ulama yang bilang cuma 7 hari, katanya selama dia menyembah patung, selama itu kita di neraka. Wah, kami tidak akan pernah masuk ke dalam neraka. Bahkan sampai menggunakan huruf lan. Kalau dalam ilmu nahwu dan sorof, lan adalah harfun nasbin, huruf nasab yang masuk dalam fi'il mudhari menasabkannya, dan maknanya abadi dia. Tidak akan pernah selama-lamanya kami akan masuk ke dalam neraka kecuali cuma berapa hari saja. Lantas ucapan orang Yahudi yang mengklaim dia paling baik ditegur oleh Allah, sampaikan kepada mereka, qul, katakan Muhammad kepada orang Yahudi yang mengklaim kami paling baik, kami masuk surga, kami paling hebat, qul attakhadtum indallahi ahdan fala yukhlifallahu ahdah. Katakan kepada mereka, apakah kalian sudah mengambil janji dengan Allah dengan kalimat demikian? Atau amtaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kamu cuma ngomong sesuatu yang kamu nggak tahu sebenarnya hakikatnya. Cuma ngomong doang, saya dekat Allah. Ngaku gampang, diakui yang susah. Saya ngaku dengan dekat dengan orang itu, tapi belum tentu orang yang saya akui dekat dengan saya adalah orang yang benar-benar dekat dengan saya. Ngaku gampang itu. Sehingga akhirnya, bukankah seringkali kita merasa khawatir, ulama-ulama dulu bahkan khawatir, sehingga cukuplah Yahudi ini jadi cerita menghias Quran. Kalau mau melaksanakan ibadah, kita ingin dekat kepada Allah sudah, kita tidak ingin berkata bahwa orang lain jauh, sayalah paling benar. Dan tolong jangan bawa nama Tuhan. Nabi saja tidak suka. Siapa yang mengatasnamakan aku, dia bicara seolah-olah aku ngomong begitu padahal aku tidak, siap-siap tempatnya di neraka sudah. Bukankah selevel Nabi saja tidak suka namanya dicatut, apalagi Allah Subhanahu wa taala yang bebas dan tidak ada sedikit pun celah dicatut namanya hanya demi kepentingan politik, kepentingan agama, kepentingan bangsa atau kepentingan yang sifatnya lebih remeh dari apa yang saya sebutkan tadi. Masalah hadirin sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya kalau orang menganggap saya lebih baik, Allah dekat dengan saya, maka akan lahirlah orang-orang sombong. Kalau ada kelompok mengatakan dirinya hebat, maka akan lahirlah bangsa-bangsa penindas. Bukankah Fir'aun menganggap kelompoknya lebih baik dibandingkan kelompok yang lain, sehingga Bani Israel pun teraniaya? Bukankah Hitler mengatakan bangsa kami Arya lebih hebat dari yang lain? Bukankah timbul kehancuran? Kalau gitu, membanggakan diri timbul kesombongan, membanggakan kelompok akan muncul penindasan dan kehancuran. Mudah-mudahan sepenggal hadis dari Imam Bukhari dan Muslim ini memberikan rasa teduh dan nyaman kepada kita semua bahwa saya melaksanakan ibadah
tidak tahu apakah saya diterima atau tidak. Sehingga Imam Syafi'i bilang, kalau saya menghafal Quran, kalau saya meneliti, kalau saya ngaji, kalau saya zikir, sementara akhirnya Allah menolak saya tidak akan pernah berhenti, disebabkan karena sholat dan ibadah saya sudah merupakan sebuah kenikmatan bagi saya. Maka mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, ibadah yang kita lakukan demi kepuasan batin dan kenikmatan, andai Allah tidak menerimanya, urusan Allah bukan urusan saya, tapi saya berusaha untuk mendekat kepadanya tanpa harus mengatakan orang lain salah, saya paling benar, orang lain neraka, saya yang surga. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Wa radallahu an arbatil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'ami yazidkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar.